ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, berkaitan dengan wasiat yang kedua, berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, saya masih punya orang tua, seorang ibu yang masih suka mempercayai hal-hal yang klinik. Misalkan kalau ada masalah, dia mendatangi seorang orang pintar, kata dia gitu. Walaupun mungkin labelnya ustadz atau kiai gitu, Ustadz. Terus hal-hal yang berbau klinik-klinik lainnya. Nah, bagaimana saya sebagai anaknya menasihati dengan tidak juga bertentangan dengan berbuat baik kepada orang tua gitu, Ustaz. Mohon saran dan nasihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah ya. Jadi pertama saya ini dulu. Ini etika umum ya di majelis kita. Kita ini kan dari tadi sudah duduk bersama, sudah berada di sini. Orang memberi salam itu kalau dia baru ketemu, ya. Ya kalau kita sudah duduk dari tadi, ya langsung bertanya aja ya. Nanti seperti itulah kawan-kawan. Baik. Kemudian yang kedua, memang subhanallah nikmat orang tua itu anugerah. Keberadaan orang tua masih hidup itu salah satu dari surga dunia, pintu ketaatan, lahan kebaikan untuk kita semua. Iya, kita bertutur kata yang baik kepada orang tua saja, ya, selalu membahagiakannya, membuatnya tersenyum. Itu luar biasa ya dari ketaatan-ketaatan yang kita dapatkan. Ya kalau orang tua berbuat hal yang keliru, apalagi di pembahasan-pembahasan terkait dengan kesyirikan, maka bentuk berbakti yang paling besar terhadap orang tua adalah menyelamatkan orang tua dari hal yang seperti itu. Itu yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada ayahnya. Ya abati lima ta'budu ma la yasma wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Wahai ayahku, kenapa engkau beribadah kepada kepada siapa yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak bisa mencukupi kamu dengan suatu apapun. Itu nasihatnya, tapi bahasanya ya abati, wahai ayahku. Abati itu kalau dalam bahasa Arab gimana ya? Uslub memanggil ayah itu banyak ya dalam bahasa Arab. Di penggunaan harfun nida. Ya abi, ya aba, ya abati. Kata ya abati itu termasuk panggilan yang sangat halus. Panggilannya apa? Sangat halus untuk memanggil ayahnya. Itu dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya kita tetap berbuat baik pada orang tua dengan uslub yang baik, tapi kita nasihati. Kita nasihati untuk hal tersebut. Nah, cara menasihatinya bagaimana? Di situ pentingnya seorang anak. Kalau dia bisa belajar, dia dalami, atau kalau tidak bisa mendalami segala hal di pembahasan agama, di hal yang dia menasihati orang tuanya saja. Iya. Misalnya orang tuanya masih biasa datang ke orang pintar misalnya. Orang pintar tanda petik ya. Itu baca pembahasan-pembahasan kitab tauhid, ambil bab tentang tawakal kepada Allah. Ambil bab tentang larangan dakan kepada dukun-dukun. Ambil bab terkait dengan larangan mengambil sebab yang tidak disyariatkan. Nah, itu semuanya hal-hal kalau kita kuasai, kita bisa memberikan kepada hati orang yang dinasihati hal yang mencocokinya. Hal yang mencocokinya dan mengobatinya. Iya. Itu salah satu cara ya. Makanya Syekh Mukbil itu rahimahullah, dari salah satu, saya lihat ya, dari salah satu keberhasilan beliau di dalam berdakwah,
beliau cerita tentang dirinya. Kata beliau, saya waktu belajar, tiap kali saya melewati satu pembahasan yang di masyarakat saya banyak keliru di situ, maka saya hafal semua dalil di dalam pembahasan itu. Beliau hafal semua riwayatnya. Sehingga beliau ketika pulang ke kampungnya, itu nggak ada yang bisa mendebat beliau di masalah-masalah yang beliau menegur kaumnya di situ bahwa mereka keliru. Beliau bawakan semua dalil, semua ayat terkait dengan hal tersebut. Akhirnya mengena sekali di hati. Seorang muslim dan muslimah itu tersentuh dengan ayat-ayat Al-Quran, hadits-hadits Rasulullah SAW. Apalagi kalau kita katakan ini Rasulullah bersabda begini, itu orang tergugah. Siapa yang berani melawan Rasulullah SAW? Kan begitu. Nabi memberi wejangan begini. Ya, jadi itu juga perlu dari kita untuk nasihat itu masuk dan mengena. Nah, kita juga perlu membekali diri kita dengan hal yang seperti itu. Baik. Bentuk yang lain kalau nggak bisa seperti itu, maka kita memberikan kepada, mengarahkan orang tua itu kepada guru-guru yang baik, orang-orang yang baik yang bisa menasihatinya, Bentuk yang lainnya lagi boleh diberikan dari rekaman-rekaman ceramah atau nasihat-nasihat yang khusus bisa memperbaiki kesalahan di situ. Nah, jadi itu juga mungkin perlu keseriusan. Sekarang ini kan alhamdulillah dengan perkembangan teknologi yang sangat luas, seorang bisa mengakses berbagai informasi, berbagai pelajaran dengan sangat mudah. Sisa kita cari rekaman-rekaman pelajaran dari ustadz-ustadz yang terpercaya, diambil potongan yang diinginkan untuk dinasihatkan, kemudian diberikan kepada orang yang bersangkutan supaya mendengarkannya. Ya, itu cara yang lain. Dan metode yang lainnya, diberi kesibukan dengan hal yang lebih baik. Iya. Biasanya masyarakat umum itu kadang kalau datang kepada orang-orang yang dianggap tokoh agama dan seterusnya, kadang dia dapat ya berbagai syubhat lah dan kebiasaan yang sudah melekat di sebagian masyarakat. Kadang perlu diarahkan kepada kebiasaan yang lain. Misalnya diarahkan untuk banyak sholat malam, dia banyak berdoa kepada Allah, diberikan dari kalimat-kalimat dzikir yang mengandung tauhid, dan semisal dengannya. Maka itu mungkin beberapa metode ya, bisa dilihat apa yang cocok dari hal tersebut. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua, merahmati kita semua dan kedua orang tua kita, memudahkan untuk kita keselamatan di dunia dan di akhirat. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wallahu ta'ala a'lam. Baik, silakan.